menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah. Maka dengan berat hati, PA Komparem harus kita laksanakan secara online. Oleh karena itu, mari kita awali PA pada hari ini dengan menyanyikan Bertemu dalam Kasih-Nya. Sebelum acara PA pada hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Kevin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai Tuhan, sehingga kami dapat mengawal PA pada hari ini Tuhan, meskipun secara online, kiranya Tuhan berkenan menerima puji-pujian kami. Tuhan, PA ini dari awal pertengahan ke akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mampukan kami agar firman yang kami dapat bisa berguna bagi kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum acara PA pada hari ini dilanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita masuk dalam firman. Sebelumnya kita naikkan pujian Ku Percaya Kau Tuhan.
Salam. Adik-adik pemuda remaja Gereja Kristen Jawa Ceper yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa pada kesempatan saat ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Karena ayatnya yang panjang, maka pada saat ini akan saya bacakan saja dari Markus pasal 5 ayat 22 sampai 28. Silakan untuk menyimak pada Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman ini, kita akan merenungkannya dengan tema beriman pada Yesus. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, kemarin malam saya menerima WA dari Dik Kevin. Saya diminta untuk menjadi pembicara dalam PA Komparem yang akan disyuting pada saat ini. Nah, pada kesempatan itu, dalam pertanyaannya lewat WA, Dik Kevin bertanya, bagaimana Pak, siap? Saya jawab, iya saya siap, saya bersedia. Kenapa saya bersedia? Karena saya punya keyakinan, saya punya iman kepada Tuhan, bahwa kalau saya menyanggupkan atau menyanggupi apa menjadi permintaan dari pemuda remaja Gereja Kristen Jawa Ceper ini, saya menjadi pembicara, saya yakin bahwa saya akan dibimbing oleh Tuhan, dipandu oleh Tuhan sendiri, dimampukan oleh Tuhan sendiri, untuk bagaimana bisa bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini, kemudian menghayatinya, dan mencoba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adikku yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, dari apa yang saya ungkapkan, itulah sebuah iman. Kita tahu, menurut apa yang ada di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Inilah suatu keyakinan yang mantap.
tanpa ragu-ragu. Seperti halnya apa yang baru saja kita pahami, baru saja kita baca di dalam Markus pasal 5, khususnya ayat 23 sampai 28, bahkan dari ayat 22 sampai 28. Bagaimana di sini ada ungkapan iman yang begitu kuat kepada Yesus. Ada dua orang yang beriman, berpusat pada Yesus, penuh dengan pengharapan. Di dalam ayat 23, ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Di situ memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Sedangkan yang kedua adalah seorang perempuan yang mana telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Nah, di sini ada iman yang begitu kuat, yang pada ayat 28 diungkapkan kata perempuan itu, asalku jamah saja jubahnya, jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Inilah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sungguh iman yang luar biasa yang dimiliki oleh kepala rumah ibadat yaitu Yairus dan seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Mereka punya keyakinan. Mereka punya harapan yang begitu kuat di dalam Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong manusia atau orang yang minta tolong kepadanya. Maka apa yang terjadi? Dari apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu, yang sudah berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus, maka seketika juga, saat itu juga, wanita itu sembuh dari sakitnya. Dan ketika dia sembuh, Tuhan Yesus juga merasakan ada tenaga yang keluar, ada energi khusus dari Tuhan Yesus yang keluar dari jubahnya. Sehingga ia bertanya, siapakah yang memegang jubahku? Akhirnya wanita itu dengan sadar menghadap Tuhan Yesus dan bersungkur, bersujud di hadapannya, mengakui bahwa dia telah menyentuh jubahnya dan dia sembuh. Maka kata Yesus, dengan keadaan seperti itu, Yesus tidak marah. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian dari apa yang terjadi berikutnya, bahwa ketika Tuhan Yesus masih bicara dengan beberapa orang, saat itu datang utusan yang menyatakan anak Yairus sudah mati. Tetapi di situ Tuhan Yesus dengan tenang mengatakan kepada mereka bahwa anak dari Yairus itu tidak mati, tetapi baru tidur. Nah, inilah sesuatu yang menurut mereka adalah aneh. Sudah mati dikatakan tidur. Tetapi kita tahu bahwa yang berbicara di sini, yang berkata di sini adalah Tuhan Yesus yang punya kuasa. Tuhan Yesus yang punya kekuatan untuk membangkitkan kembali orang yang sudah mati.
Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus datang ke tempat anak yang sudah dinyatakan mati itu, pada ayat 41 dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sungguh ajaib, adik-adik. Di sini kita meyakini dan melihat kesaksian di dalam Alkitab ini. Anak yang dianggap sudah mati, ternyata oleh kuasa Tuhan Yesus sendiri telah dibangkitkannya, yang berarti dihidupkan kembali. Inilah adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi karena kuasa Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Inilah ada iman yang mengimani bagaimana, meyakini bagaimana Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti yang dirasakan oleh seorang perempuan yang tadi menderita pendarahan sudah 12 tahun, dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus bisa sembuh. Di sini kita dapat merasakan betapa berkuasanya Dia Yesus akan kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk berbuat sesuatu yang menurut akal pikiran manusia sudah tidak mungkin, tetapi bagi Yesus adalah mungkin. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan beriman kepada Yesus berarti membuat kita yang semula menganggap jalan ini buntu menjadi tidak buntu, sebab Yesus hadir dan menolong membuka jalan yang buntu itu menjadi terbuka untuk dilalui, untuk dilewati dengan kemenangan yang ada. Tidak ada jalan buntu bagi orang percaya, sebab Tuhan Yesus sanggup membuka jalan buntu untuk terbuka dan dilalui untuk menghayati kehidupan yang ada ini. Yang berarti kalau kita berada di dalam Yesus, kita memperoleh kemenangan. Kita disertai Tuhan untuk mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap hidup kita di masa pandemi COVID-19 saat ini? Yang setiap hari kita mendengar bagaimana bunyi sirine ambulan, bagaimana berita-berita yang ada di televisi, di koran, yang semuanya itu bisa membuat seseorang menjadi panik, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, marilah adik-adikku, kita pegang teguh apa yang Tuhan punya, yaitu kuasa. Kalau tadi seorang perempuan hanya menjamah, menyentuh jubah Tuhan Yesus saja, perempuan itu bisa sembuh dari sakit pendarahan yang 12 tahun lamanya. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, adalah tubuh Kristus, yang berarti menjadi milik Kristus sepenuhnya. Apakah Tuhan akan membiarkan kita di dalam penderitaan? Saya yakin, dengan kita menjadi anak-anaknya, menjadi tubuhnya. Sebab Yesus adalah kepala kita, Raja kita, yang senantiasa memelihara hidup kita. Maka marilah iman kita kepada Yesus semakin kita kuatkan, supaya di tengah-tengah keberadaan hidup yang saat ini, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, kita tetap kuat berpegang pada janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Yang mungkin di antara kita ada yang sakit, percayalah, Tuhan Yesus hadir dan menolong kita, menyembuhkan keluarga kita, saudara-saudara kita yang sakit. Jika kita mengalami kelaparan
atau kekurangan makan di saat-saat seperti ini, percayalah Tuhan Yesus akan hadir melalui apa yang Tuhan pakai untuk mencukupkan kebutuhan makan. Demikian pula untuk kebutuhan pendidikan yang pada saat ini masih diberlakukan pembelajaran dengan cara daring. Juga percayalah Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik yang masih belajar untuk bisa mengerti apa yang disampaikan oleh para guru kepada kalian semua. Dan pada saat-saat seperti ini, di dalam ketidakberdayaan menghadapi kekhawatiran, percayalah Tuhan Yesus sendiri yang akan hadir dan menguatkan kita melalui apa yang ada di gereja kita, khususnya dari Bapak Pendeta David Pratama Putra SSI, disertai majelis dan juga pengurus wilayah, komisi dan blok yang dipakai Tuhan untuk bagaimana saling menguatkan, bagaimana untuk semakin mengarahkan, membimbing dekat pada Tuhan dan mengimani secara benar bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk meringankan tanggung jawab kita, sanggup menolong kita dalam suasana yang seperti apapun juga sulitnya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua akan bisa menjadi kenyataan. Percayalah bahwa Yesus senantiasa ada di dalam hidup kita. Adik-adikku yang berbahagia, ada nyanyian iman yang saya ambilkan dari nyanyian rohani nomor 55, bait yang pertama dan ketiga. Hatiku beriman. Hatiku beriman, mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku, doa sembahyangku kepada sayangmu. Ku menyerah, ku menyerah. Pasanglah apimu di dalam hatiku, suci dan terang. Ya Tuhan penebus, beri oleh Roh Kudus, aku menahan terus sampai menang, sampai menang. Nah, jadi nyanyian iman, kita harus menang sebab kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, sehingga kita selalu diberi kemenangan selama kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong kita semua. Amin. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang boleh kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, di saat ini Kau perkenankan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Ya Bapak, seberapa firman-Mu yang telah kami renungkan, sungguh luar biasa, menyertai kami dan sungguh membuat jiwa kami ingat padamu, bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong kepada anak-anaknya di dalam suasana apapun juga. Maka Bapa, pada kesempatan saat ini kami mohon kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa hadir dan menjamah hidup kami, anak-anak-Mu, di dalam keluarga kami masing-masing, baik orang tua kami, anak-anak kami, ataupun saudara kami yang ada ya Bapa. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih menolong dan membimbing, agar langkah hidup kami semakin pasti dan beriman penuh kepadamu, bahwa Engkau ada dan Engkau sanggup melepaskan kami dari segala permasalahan ini dan menolong kami. Bapa yang penuh kasih, selanjutnya pada kesempatan yang ada pada saat ini, di masa-masa yang memprihatinkan,
dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Bapak, jangan pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu dalam keluarga kami masing-masing ya Bapak. Kami berserah kepadamu, sebab kami yakin hanya kuasa-Mu sendiri yang melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit suatu apapun juga. Dan kuasa-Mu sendiri ya Bapa, yang memampukan kami anak-anak-Mu di dalam gereja Jawa Ceper ini, di dalam bimbingan Bapak Pendeta kami serta para majelis. Biarlah hidup kami anak-anak-Mu seluruhnya tetap ada di dalam dekat dengan Engkau. Ya Bapa yang penuh kasih, kami percayakan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah aktivitas kami sebagai anak-anak-Mu boleh tetap melayani Engkau melalui bagian-bagian yang telah kami terima dalam pelayanan ini. Baik sebagai Bapak Pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus-pengurus wilayah, komisi-komisi yang ada, dan pengurus blok yang ada, bahkan sampai ke setiap warga gereja milik-Mu. Berikan kemampuan untuk melangkah dengan yakin, untuk tidak ragu-ragu dan tetap meyakini bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami senantiasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau sendiri yang hadir pada kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau hadir menolong saudara-saudara kami yang lain, yang saat ini baru menderita sakit, yang saat ini mungkin baru menjalani isolasi mandiri karena sakit yang dideritanya. Untuk itu Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga yang saat ini baru mengalami isolasi mandiri. Berikan kecukupan apa menjadi kebutuhan hidupnya. Berikan iman yang tetap teguh kepadamu. Dengan demikian Tuhan, semakin yakin padamu, semakin penuh kepercayaan, penuh yakin padamu, semakin menjadi baik. Dan sebab kami percaya, Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Demikianlah Tuhan, kami percayakan juga kehidupan bangsa ini. Biarlah pemerintah kami dengan percaya kepadamu sepenuhnya untuk bisa berbuat seperti apa yang Engkau ajarkan, menjalani kasih ini demi kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Yo, action. Mari kita mengumpulkan persembahan yang amplopnya sudah kami edarkan. Diiringi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung PA pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, Cuci tangan. pakai masker, jaga jarak. Lali toh. Ya balik. Langsung aja. Teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung PA. Tetap jaga kesehatan, Cuci tangan. pakai masker, Jaga jarak. dan sampai bertemu di PA selanjutnya. Dadah.